Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Biji Besi ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang beranggotakan Eko Junianto, Vicky Eka Saputra, dan Dede Anarti. Yang pertama, Ganesha. Proses terjadinya cebakan bahan galian biji besi berhubungan erat dengan adanya peristiwa tektonik pram interlalisasi. Akibat peristiwa tektonik terbentuklah struktur sesar. Struktur sesar ini merupakan zona lemah yang memungkinkan terjadinya magmatisme, yaitu intrusi magma menerobos batuan tua. Dicirikan dengan penerobosan batuan granitan terhadap formasi barisan akibat adanya kontak magmatik ini. Perubahan ini disebabkan karena adanya panas dan bahan cair yang berasal dari aktivitas magma tersebut. Proses penerobosan magma pada zona lemah ini hingga membeku umumnya untuk disertai dengan kontak metamorfosa. Kontak metamorfosa juga melibatkan batuan samping sehingga menimbulkan bahan cair seperti cairan magmatik dan metamorfik yang prosesnya terjadinya cebakan biji besi di daerah penelitian berkaitan dengan proses-proses tersebut di atas. Dalam hal ini, peristiwa tektonik, metamorfosa, dan metamorfisme kontak berperan untuk terjadinya cebakan biji besi di daerah penelitian bila dikaitkan dengan batuan yang tersingkap di daerah penelitian, yaitu batuan metamorfosa seperti marmer yang dulunya merupakan batuan gamping. Maka dapat disimpulkan bahwa terbentuknya biji karena terjadinya proses metamorfosa pada batuan gamping. Kemudian, akibat proses magmatisme pada batuan gamping terjadi proses pergantian yang disebut replenishment, sehingga larutan yang mengandung mineral biji terendapkan bersama dengan terbentuknya batuan metamorfosa yang disebut marmer. Setelah proses mineralisasi, terjadi kembali peristiwa tektonik setempat yang membentuk sesar dan mendatar. Sesar normal, struktur tersebut akan membentuk kembali geometri dari cebakan mineral atau akan terjadi dislokasi. Selanjutnya, Eko Julianto. Perkenalkan, saya Eko Junianto akan melanjutkan presentasi PowerPoint. Sumber daya dan cadangan. Biji besi digunakan untuk keperluan industri baja. Industri baja merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu negara yang ingin maju. Bersama dengan batu bara, besi merupakan mineral utama yang diperlukan oleh umat manusia untuk mempertahankan peradaban. Berdasarkan hasil inventaris oleh Kementerian Ekonomi Jerman Barat, besi merupakan mineral kelima terbanyak digunakan oleh manusia, yakni mencapai 858 juta ton. Pada tahun 2002, produksi besi untuk pertama kali menembus angka 1 miliar ton yang diantaranya digunakan untuk peningkatan konsumsi baja. Peningkatan konsumsi baja ini disebabkan oleh berkembangnya industri otomotif di dunia dengan pesat dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Makin tinggi pendapatan, maka kebutuhan akan baja per kapita juga meningkat tajam. Menurut laporan World Bank 2003, konsumsi baja Indonesia mencapai 22 kg per orang per tahun. Angka ini sangat rendah bila dibandingkan dengan Malaysia 252 kg, Thailand 172 kg, Filipina 44 kg, Singapura 691 kg, Korea Selatan 800 kg, dan Jepang 1200 kg. Proses penambangan biji besi. Metode penambangan biji besi adalah dengan cara open pit. Tanah akan digali ke bagian bawah sehingga akan membentuk cekungan atau pit. Cara pengangkutan pada open pit tergantung dari kedalaman endapan dan topografinya. Pada dasarnya, cara pengangkutan ada dua macam, yaitu cara konvensional atau cara langsung.
yaitu hasil galian atau peledakan diangkut oleh truk atau belt conveyor atau mine car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Narti. Saya akan melanjutkan presentasi setelah Abang Eko. Cara inkonvensional atau cara tak langsung adalah cara pengangkutan hasil galian atau peledakan ke tempat dumping dengan menggunakan cara kombinasi alat-alat angkut. Misalnya dari permukaan atau medan kerja ke tempat pad crusher digunakan truk dan selanjutnya melalui ore pas ke loading point. Dari sini diangkut ke ore bin dengan memakai belt conveyor. Proses pengolahan biji besi. Biji-biji besi yang ditambang dan masih bercampur dengan unsur-unsur lain dengan bentuk yang sangat bervariasi harus melalui proses pendahuluan dengan maksud mendapat biji-biji besi dengan kadar dan bentuk lebih baik dan siap diolah pada dapur tinggi. Adapun urutannya adalah sebagai berikut. 1. Dipecah bongkahan-bongkahan. 2. Dipisah butiran atau bongkahan yang mengandung besi dipisahkan dengan bagian-bagian yang tidak mengandung besi dengan alat tromol magnet. Tromol magnet akan mengakibatkan besi pada kamar kiri dan melepaskannya pada kamar kanan, sedangkan bagian yang tidak mengandung besi langsung jatuh di kamar kiri dan dibuang. 3. Dicuci untuk membersihkan biji-biji dari kotoran-kotoran yang melekat. Hal ini dilakukan dengan menyemprot memakai air. 4. Dikeringkan untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air pada biji. Unsur H20 pada biji dapat mengganggu proses pada dapur tinggi. 5. Disaring untuk mendapat bentuk yang lebih homogen. Hasil akhir biji besi. A. Baja konstruksi digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan dan pembuatan bagian-bagian mesin. Berdasarkan campuran dan proses pembuatannya, baja konstruksi dibedakan menjadi baja karbon biasa, baja konstruksi kualitas tinggi, dan baja spesial. B. Baja otomat terdiri atas baja kualitas tinggi yang tidak dipadu dan baja kualitas tinggi paduan rendah dengan kadar belerang dan fosfor yang tinggi. C. Baja perkakas banyak digunakan untuk bahan membuat perkakas, misalnya stempel, kaliber, serta alat-alat potong. D. Baja paduan adalah campuran antara baja karbon dengan unsur akhir dari peragaan slit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.